Di oblik bisa anu kayak ora bisa pas anu we aneh pime eh Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ala mulid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan kita jadikan panutan tentunya guru kita tercinta Buya Yahya serta Umi Ferus dan juga keluarga. Senantiasa kita doakan beliau dengan doa yang terbaik tentunya selalu dipanjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan beliau baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya terutama urusan dakwahnya amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati tentunya Mas Firman Masya Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya di Zoom yang Masya Allah dalam acara Bincang BMT yang mana Mas Firman merupakan manajer ya, manajer dari Al-Bahjah Tour and Travel dan juga tentunya selaku TL juga tour leader yang mana membimbing jamaah-jamaah umroh yang pengalamannya jangan diragukan lagi, nggak perlu ditanyakan lagi, sudah melalang buana Mekah Madinah kayak ke rumah ya. Saking seringnya Masya Allah. Alhamdulillah, Allah mudah. Alhamdulillah. Dan juga tentunya yang kami hormati Mas Ziyad selaku pemasaran dari BMT Al-Bahjah yang Masya Allah sudah hadir juga. Assalamualaikum Mas Ziyad. Assalamualaikum Mas Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas Ziyad? Alhamdulillah sehat Mas Egri. Masya Allah, beliau luar biasa sekali yang nantinya akan memaparkan beberapa hal untuk seluruh jemaah ataupun peserta bincang BMT pada sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara kita, tentunya kita juga sama-sama bersalawat juga kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan juga kami juga berterima kasih dan sangat-sangat mengapresiasi luar biasa kepada seluruh jamaah ataupun peserta bincang BMT pada sore hari ini yang sudah hadir. Kita mungkin bisa absen juga nih kepada seluruh peserta ya. Mungkin bisa di absen nih dari nama, terus asal juga dari mana gitu ya. Boleh langsung aja di chat. Kita bisa lihat chatnya. Jadi bisa di chat aja nama dan juga asal dari mana aja. Yang tentunya kita tahu beberapa kali itu kayak dari ngaji online maupun bincang BMT yang lainnya itu ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, itu jauh-jauh banget, luar biasa. Dan kita pengen penasaran nih, yang hadir kali ini dari mana aja. Baik, sambil berjalan ya, bisa di chat di kolom chat yang ada di Zoom-nya masing-masing. Baik, tanpa karena waktu kita terbatas juga, mungkin kita langsung saja memulai acara kita pada sore hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhirnya nanti berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan manfaat yang besar sekali dari bincang pada sore hari ini. Amin. Baik, langsung saja untuk bisa kita serahkan kepada Mas Ziyad nih karena kayaknya udah nggak tahan nih mau menyampaikan beberapa hal ya Mas Ziyad ya yang tentunya berkenan dengan BMT. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan semoga selalu Allah muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta dengan keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah berikan kemudahan dalam setiap perjuangan dan perjalanan dakwahnya.
Dan semoga kita semua para pejuang-pejuang di Al-Bahjah khususnya senantiasa diberikan keistiqomahan, keikhlasan, ketulusan dalam setiap perjuangan kita dalam membantu perjuangan dakwah Guru Mulia Buya Yahya. Dan tak lupa yang kami sama-sama hormati dan semoga Allah selalu muliakan para jamaah ngaji online pada sore hari ini. Semoga para jamaah semua yang hari ini mengikuti kajian bincang-bincang spiritual journey terkait ibadah ke tanah suci, senantiasa Allah jaga dan berikan kesehatan dalam ketaatan serta sehat walafiat, semuanya diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan kita semua senantiasa dikumpulkan dalam agenda-agenda yang baik, baik di dalam Zoom ataupun nanti ketika bertemu secara langsung. Baik, tentu sebelum nanti akan masuk kepada sesi utama, Allah pada kesempatan hari ini bincang-bincang umroh atau bincang-bincang terkait spiritual journey nanti akan diisi oleh salah satu Ustadz yang memang sangat berpengalaman terkait perjalanan-perjalanan ke Tanah Suci yang alhamdulillah kali ini bersama dengan Ustadz Firman. Insyaallah alhamdulillah kami haturkan syukran jazilan atas kehadiran Ustadz. Semoga menambah keberkahan di acara kita pada sore hari ini. Baik, mungkin langsung saja para jamaah. Tentu ini kami ingin sedikit mengulas dari apa yang memang sering disampaikan di momen-momen sebelumnya. Bahwa KSPPS BMT Al-Bahjah itu kami mengajak beberapa para jamaah yang sudah menabung ataupun yang belum menabung, ayo terus tingkatkan niat kita dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariah lewat BMT Al-Bahjah. Kali ini kami ingin menampilkan sedikit terkait program simpanan, walaupun kita juga punya beberapa simpanan terkait simpananku, kurbanku, atau mungkin sekolahku. Kali ini kita akan sedikit mengulas terkait simpanan umrohku dan hajiku. Nah, kemudian seperti apa proses dari pada simulasi dari contoh hajiku sebagaimana yang sudah tertera yang ada di slide, bahwa kami menyediakan sebuah layanan simulasi program untuk berangkat haji, dan ini adalah salah satu produk baru dan belum lama karena kita pun mengikuti daripada perjuangan dan pergerakan daripada Al-Bahjah Tour and Travel yang semakin bertumbuh, bahwa simulasi yang ada dari mulai 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai dengan 1 tahun tentu bervarian, baik dari yang harian, mingguan, dan bulan. Catatan adalah harga diperkirakan ada kenaikan 5% setiap tahunnya. Jadi kita sudah menyesuaikan terkait nilai-nilai ini dan coba disimulasikan sampai dengan jarak waktu yang nanti ditentukan oleh para jamaah ketika ingin berangkat ke Tanah Suci untuk program haji ini. Dan insya Allah beberapa keuntungannya nanti akan kita coba jelaskan. Kemudian dari simpanan umroh juga sama, kita ada simulasi terkait program menabung dari yang 5 tahun sampai dengan 1 tahun. Ini pun sudah disesuaikan dengan kenaikan-kenaikan setiap tahunnya. Dan ini adalah sebuah contoh kecil dari perjuangan kami ingin mengenalkan terkait program simpanan umroh dan haji. Bapak Ibu yang kali ini berkesempatan mengikuti kajian bincang-bincang spiritual journey bersama BMT Al-Bahjah dan Al-Bahjah Tour and Travel, tentu ini adalah sebuah program yang insya Allah sangat memudahkan bagi para jamaah yang ingin berjuang ke Baitullah. Sebagaimana yang telah disampaikan dan juga sering disampaikan oleh guru kita Buya, bahwa perjuangan kita berangkat ke Tanah Suci adalah perjuangan yang mulia, bukan lagi perjuangan kita untuk berfoya-foya, akan tetapi ada sebuah proses dan juga cara kita bagaimana bisa mudah ke sana adalah
dengan berikhtiar lewat BMT Al-Bahjah. Beberapa manfaat menabung umroh dan haji di BMT Al-Bahjah. Yang pertama yaitu membantu menyiapkan dana ibadah umroh dan haji, membantu memilih travel umroh dan haji yang aman, berpengalaman, dan terpercaya. Bisa juga dipakai untuk perencanaan ziarah religi lainnya. Bisa juga menjadi hadiah untuk orang-orang tercinta. Dikelola dengan menggunakan prinsip syariah. Dengan menabung di BMT Al-Bahjah membantu program dakwah dan pondok pesantren. Kemudian kita di sini dibebaskan untuk biaya adminnya. Jadi setiap uang yang ditabung di kita, insya Allah uangnya akan dikelola dengan menggunakan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan dari setiap keuntungan yang kami kelola, setiap tahunnya BMT Al-Bahjah memberikan sumbangsi kepada perjuangan dakwah guru kita semua khususnya di Al-Bahjah. Itu adalah salah satu bentuk dari perjuangan para jamaah yang menabung di BMT Al-Bahjah. Sedikit cerita bahwa di tahun ini kita mengadakan rapat anggota tahunan, dan di bulan Februari, di awal Februari kemarin, bahwa BMT Al-Bahjah memberikan SHU atau sisa hasil usaha dari perjuangan kita di BMT itu sekitar 900 jutaan. Yang Masya Allah itu semua bukan perjuangan kami. Itu semua adalah perjuangan dari para jamaah yang menitipkan uangnya di kita. Kami hanyalah salah satu pengelola yang memberi jalan untuk bisa memudahkan semuanya untuk bisa menabung di BMT Al-Bahjah. Beberapa layanan keuntungannya, kami juga memiliki layanan seperti BMT Al-Bahjah online, kemudian ada pick up service tabungan yang ini akan memudahkan, nanti akan ada yang menjemput ke lokasi yang memang lokasinya tercover dan dekat dengan kantor-kantor kita, khususnya di wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian juga admin kita akan selalu online untuk menerima setiap konsultasi keuangan secara syariah, baik terkait pembiayaan ataupun mungkin terkait produk-produk simpanan kita. Dan keuntungan menabung di BMT Al-Bahjah, sebagaimana yang tadi sudah jelaskan, bebas biaya admin bulanan, bisa pick up tabungan, membantu program dakwah dan pondok pesantren, bernilai sedekah, membantu menyiapkan dana terbaik untuk masa depan, dikelola menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah, dan insya Allah BMT Al-Bahjah akan menjadi solusi yang aman, mudah, dan insya Allah berkah. Itulah sedikit gambaran daripada terkait produk simpanan umroh dan hajiku dari BMT Al-Bahjah. Terakhir, saya ingin memberikan sebuah cerita bahwa kami memiliki mitra penabung yang pada saat itu kami bertemu di pasar, yang mana beliau bercerita ingin menabung untuk umroh, dan kami mencoba menawarkan dan menjelaskan terkait program simpanan umroh. Pada saat itu beliau hanya mampu untuk program yang 5 tahun. Tapi izin Allah, Masya Allah, Allah panggil tidak menunggu waktu 5 tahun. Tapi dalam waktu 6 bulan Allah panggil. Artinya seperti ini Bapak Ibu semua, bagi hari ini yang mulai merencanakan ingin menabung umroh untuk berhaji atau berangkat ke Tanah Suci, sama-sama kita niatkan secara tulus dan ikhlas kalau kita merindukan Baitullah, dan nilai lainnya adalah kita menyiapkan wadahnya untuk bisa menitipkan uangnya di BMT Al-Bahjah. Maka setelah ini insya Allah akan sedikit diperjelas dan juga nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Firman, yang insya Allah ini akan menambah pengalaman kita dan juga insya Allah akan menambah semangat kita dalam berjuang menuju Baitullah. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari BMT Al-Bahjah kita serahkan kembali ke Mas Hegri sebagai hostnya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron jazilan kami aturkan kepada Mas Ziad tadi yang telah memaparkannya produk-produk yang ada di BMTL Bahjah yang tentunya bermanfaat sekali dan yang paling jelasnya ya syariah, sesuai dengan Masya syariah Allah, aman. dan sesuai dengan tagline-nya BMTL Bahjah, mudah bermuamalah syariah. Nah, jadi Masya Allah. seluruh Bapak dan Ibu yang jemaah ataupun peserta yang hadir di Bincang BMT pada sore hari ini, jadi jangan mikir lagi ya, karena sudah dimudahkan. Tadi ada pick up service, ada online-nya juga. Nah, Betul. jadi gampang banget kalau nabung mau apa segala macam itu udah dipermudah lah oleh Masya BMT Allah. Al-Bahjah. Dan tentunya tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ziad ya mengenai tabungan umrohku ya, Masya Allah relate sekali dengan pembahasan kita pada sore hari ini mengenai spiritual journey. Nah, sebelum kita masuk ke sana Mas Firman ya, Iya. kita udah tahu lah Mas Firman ini merupakan salah satu TL ya. Selain dari manajer di BMT di Al-Bahjah Tour and Travel, beliau juga merupakan TL yang pengalamannya sudah luar biasa, Amin. yang tidak diragukan lagi lah gitu. Banyak Amin. jamaah. Mungkin saat di peserta bincang kita sore hari ini ada salah satu jamaah yang pernah umroh bareng Mas Firman nih. Ada ya, boleh kalau misalkan ada komentar aja langsung di chat aja, oke? Nah, itu gimana Mas Firman? Apa motivasi Mas Firman? Maksudnya ingin pada akhirnya membersamai, membimbing jamaah umroh yang pastinya kita tahu membimbing itu kan ribet banget ya. Nah, itu apa motivasi Mas sehingga pada akhirnya menyerahkan dirinya, Masya Allah, Masya Allah. menyerahkan diri untuk sudah saya untuk umat gitu. Ya. Boleh dijawab. Terima kasih waktunya Mas Igri. Kalau ditanya apa motivasinya, yang pertama kali adalah kerinduan. Karena obat kerinduan adalah sebuah perjumpaan gitu. Kerinduan yang membuncah gitu kan. Siapa sih yang nggak kangen, nggak rindu dengan Mekah, dengan Madinah Al-Munawwaroh, di mana Mekah itu Baitullah gitu kan. Manifestasinya adalah apa yang biasa kita lihat mungkin dalam sujud kita di sholat. Selama ini Ka'bah cuma bisa dilihat di sajadah, di YouTube, di media sosial, di TV dan lain-lain. Di dinding gitu. Betul. Belum lagi kerinduan sama Kanjeng Nabi gitu kan yang Masya Allah mungkin Bapak Ibu semua di rumah juga jamaah sekalian juga pasti sering lantunkan tiap harinya. Jadi awalnya ya memang diniatkan yang pertama memang bergabung di gerbong dakwahnya guru kita sama Buya Yahya, mungkin dengan sedikit kemampuan Al-Fakir yang bisa bergabung di travel, bismillah Allah mudahkan, padahal basically nggak ada sama sekali di situ. Sampai suatu ketika karena yang tadinya junior akhirnya jadi senior karena pandemi dan lain-lainnya. Ya alhamdulillah ya, secara bertahap Allah mampukan, akhirnya ditunjuk, diberi amanah oleh pondok untuk menjadi TL, tour leader ataupun pembimbing. Ya cuma bermodalkan keyakinan bahwa ketika kita dipanggil Allah sudah memampukan semuanya, baik dari kemampuan finansial, ilmu, hikmah, dan lain-lain. Intinya, ya sebetulnya sih kalau ditanya nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau bukan Allah yang memampukan dan menghebatkan, ya nggak akan pernah berangkat. Alhamdulillah diberi sebuah keberuntungan besar berangkat, walaupun dengan tanda kutip bawa beban ya. Beban membawa jamaah. Tapi itu bukan, jangan dimaknai yang negatif. Itu adalah segerombolan pahala yang Allah akan berikan. Dan kalau guru kita Buya selalu ngomong, yang ente layanin itu adalah tamu Allah, tamu Rasulullah. Ente itu adalah pelayan, khodim harumain gitu kan. Pelayan dua tanah suci. Jadi yang sungguh-sungguh yang benar. Walaupun ente pelayan nggak tanggung-tanggung, tamunya Allah yang ente servis, yang ente hikmah bersamai dengan all out, dengan habis-habisan. Jadi tanggung jawabnya ente itu bukan dengan institusi, dengan pondok, dengan bos-bos ente, bukan, tapi dengan Allah dan Rasulullah. Ada ketika ente nggak maksimal, pertanggungjawabkan di depan Allah dan Rasulullah. Itulah yang membuat kita jadi, ya Allah kuatkan dan berusaha semaksimal mungkin hikmat. Semoga yang sedikit ini dinilai, Allah menilai gitu kan perjuangan kita di situ, seperti itu sih Mas. Berarti sudah
apa ya, luar biasa sekali pengorbanan yang diberikan. Masya Betul. Allah. Pengorbanan ya, jadi pengorbanan yang diberikan, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu berarti mendampingi Iya. jamaah itu sudah berapa tahun ya? Kalau Al-Fakir sendiri masuk travel belum lama, Hmm. sekitar 2016 akhir. Hmm. Dan pertama kali dapat amanah untuk membersamai jamaah tamunya Allah tamu Rasulullah itu di 2 tahun kemudian, sekitar bulan 2018 Maret berarti. 2018. Hmm. Nah, ya dulu mungkin hanya melayani di dalam negeri gitu kan. Hmm. Setelah pandemi, alhamdulillah jadi sering tuh. Setahun Alhamdulillah. bisa berapa kali, alhamdulillah semuanya Allah mudahkan seperti itu. Masya Allah. Luar biasa, dan tidak benar ya, tidak diragukan lagi lah kalau sesuai dengan pengalaman beliau yang sudah sangat dari lama ya, dari 2018 berangkat dan itu setiap tahun berapa kali gitu, karena itu udah sangat-sangat pro lah gitu di menjadi TL untuk membimbing seluruh jamaah, itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, mungkin ada nih Mas Sulaiman, momen ya, apakah dari sekian banyak perjalanan yang telah dilaksanakan gitu, momen pertama kali berangkat ke Tanah Suci itu bagaimana sih perasaannya? Kalau ditanya tentang perasaan, itu berkecamuk ya, nano-nano gitu kan. Di saat yang sama, karena selama ini rindu yang menggebu, tiba-tiba akan tersampaikan rindu itu, Allah panggil walaupun dalam rangka tugas yang agung gitu kan, membawa umat juga. Tapi jujur lah, basically karena kita juga manusia biasa ya, di tengah kondisi fisik yang kurang sehat kebetulan waktu itu, agak drop ya, cuma bermodalkan ya Allah mampukan hamba. Terus tibalah, karena waktu itu rutenya kebetulan Mekah dulu, jadi begitu nyampe ke Saudi kita langsung landing di Jeddah dan langsung ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh yang pertama. Jujur ya, pertama kali ngelihat Ka'bah itu ya, kalau nggak bawa jamaah kayaknya pingsan deh. Karena tiba-tiba sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sakral, terpampang di depan mata gitu. Sampai saking nggak percaya tak colek gitu, tangan tak cubit gitu. Ini bener Ka'bah, sampai air mata itu mengalir dengan sendirinya. Dan hampir semua jamaah yang pertama kali melihat Ka'bah pasti feelingnya atau perasaannya seperti itu. Jadi kalau nggak kita dalam situasi sudah berniat, artinya kan sudah mikot, sudah ada larangan, sudah lari ke arah Ka'bah langsung dipeluk, dicium gitu kan. Cuma ingat kenapa? Karena kita masih ada beberapa proses yang harus dilewati, yaitu dari tawaf sampai nanti tahallul. Kenapa? Karena banyak larangan-larangan, dan salah satu larangan itu yang tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kenapa? Karena menyentuh Ka'bah sama aja bisa melanggar salah satu larangan gitu kan, karena di Ka'bah juga banyak parfumnya, mungkin kita wewangian bisa kena dam dan lain-lain. Nah, di tengah situasi yang berkecamuk itu, di saat yang sama kita juga bawa jamaah gitu kan. Notabene kita berangkat pertama kali dengan yang mungkin pengalaman belum begitu banyak, dan jamaah menggantungkan harapan ke kita. Intinya kayak orang main ular tangga gitu ya, naga-nagaan gitu kan. Kita ke kiri semua, kita ke kanan semua. Jadi seperti itu. Tapi Masya Allah semuanya berjalan, dinikmati. Jadi Masya Allah gitu, sebuah nikmat agung gitu kan, bisa berangkat, dan nikmat yang double-double di saat yang sama, bisa kunjung ke Mekah Madinah, tapi dapat pahala yang banyak karena barokah hikmah sama umatnya Kanjeng Nabi, tamunya Allah tamu Rasulullah. Masya Allah tuh. Kita aja ngedenger ya, saya dengar tanpa membayangkan betapa luar biasanya bisa langsung melihat Ka'bah, dan tentunya seluruh jamaah ataupun peserta yang hadir sangat-sangat ingin, rindunya tuh udah menggebu-gebu, pengen melihat di Ka'bah di depan mata sendiri, yang dimana selama ini mungkin melihatnya di tempat sujud atau di dinding rumah gitu ya, foto-foto dan segala macam. Sekarang ada kerinduan untuk bisa pada akhirnya untuk kunjung, untuk menjadi tamunya Allah di Baitullah gitu. Dan juga tentunya kunjung dan ziarah juga ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita berbicara tentang persiapan nih Mas Iman. Tadi kan kita udah berbicara tentang bagaimana perasaannya ya. Nah, dan nggak mungkin semata-mata hanya keinginan saja, kerinduannya saja yang besar, tapi tanpa mempersiapkan semua itu gitu ya Mas Iman. Nah, dari pandangan Mas Iman sendiri yang sudah
sering sekali untuk berangkat ya. Bagaimana persiapan yang baik gitu ya, persiapan yang matang, terutama bagi mungkin peserta yang baru pengen berangkat umroh atau punya niatan berangkat umroh. Apa nih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum nanti pas umroh ataupun mungkin setelah umroh? Boleh, Mas Iman? Baik, terima kasih. Ini babnya susah nih. Kenapa? Karena pertanyaannya paling cuma satu paragraf ya. Jawabannya bisa satu buku sendiri. Tapi Part nggak 2 apa-apa. ya, di part Nanti 2. insya Allah. Kita spill dulu yang bab 1 ini yang Baik, tentang persiapan. Jadi persiapan sebelum kita semua pasti punya cita-cita ke sana. Insya Allah yang imannya sehat pasti punya cita-cita ke sana. Kalau ada seorang muslim yang nggak punya cita-cita umroh dan haji, ya patut dipertanyakan keislamannya. Gitu kan. Jadi persiapannya yang pertama adalah benar banyak memantaskan diri. Memantaskan. Jadi kalau kita spesifikasikan lagi, persiapannya ada 2. Yang pertama persiapan lahir dan persiapan batin. Kalau untuk persiapan lahir, ini juga banyak nih poin-poinnya. Yang pertama, kita harus mengukur secara finansial gitu kan. Dicatat ya. Nah, dicatat nih. Jadi penting. nggak cukup merindu tanpa ikhtiar. Jadi kaidahnya gini loh. Kalau kita nggak pernah jangan menunggu uang sisa. Karena nggak pernah sisa, tapi sisakan di awal. Jangan jangan menunggu nanti bisa. Pasti selalu kepake karena manusia itu sifatnya seperti itu, nggak pernah cukup ya. Jadi persiapannya ya persiapkan. Memang kalau kata guru kita Buya Yahya, umroh atau haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Tapi definisi mampu di sini terlalu ambigu gitu kan. Kalau kategorinya tiap bulan dia bisa healing keluar kota, tiap setahun berapa kali ganti mobil, rumahnya udah lebih dari 1, anaknya sekolah di full day atau sekolah-sekolah mahal, dia masih ngomong nggak mampu, itu kan aneh gitu kan. Keterlaluan ya. Nah, keterlaluan. Jadi makanya memang kalau ada uang cash ya silakan, jangan ditunda karena kita berkejaran dengan maut gitu kan. Bahwa kita tuh yang dekat dengan masa depan kita itu bukan masa depan gitu, yang paling dekat tuh, tapi adalah kematian gitu kan. Jadi posisikan sebelum Allah nanti panggil, karena Allah itu manggil kita kan dalam 3 kali panggilan. Panggilan yang pertama ketika kita lahir yang mungkin diazanin, dikomatin. Panggilan kedua kita akan berangkat umroh dan haji, dan panggilan ketiga ketika kita akan dikebumikan, kita akan menemui Rob kita gitu, wajah yang kita bangga-banggakan akan ditempelkan ke tanah gitu kan. Nah, maksudnya ketika sebetulnya panggilan kedua tuh udah sering dipanggil gitu. Bahkan Nabi Ibrahim sudah manggil dari awal. Cuma kitanya aja budek dan dablek gitu kan. Iya, kenapa? Karena ya itu tadi definisi yang ambigu itu harus diperjelas. Jadi harus diwujudkan. Jangan cuma modal rindu nunggu sesuatu yang nggak afdol, harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan. Jadi persiapan yang pertama ada ya tentu finansial. Bagi yang mungkin masih terbatas, nggak apa-apa. Maksudnya tetap sisakan sedikit dengan catatan semua kebutuhan atau yang posisinya sebagai pencari nafkah sudah terpenuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk ditunaikan, jangan ditahan. Yang uang sisa itu daripada nabung yang nggak jelas, silakan nabung untuk umroh atau haji. Nah, itu persiapan yang pertama. Terus persiapan yang kedua, kita pun harus mencari biro umroh. Nah, biro umroh di sini adalah tempat yang amanah yang akan memberangkatkan dengan nyaman, dengan penuh pelayanan yang full maksimal gitu. Kenapa? Di luar sana itu banyak yang odong-odong gitu atau bodong. Nah, makanya Al-Baja Tour and Travel hadir di sini karena kita secara legalitas punya payung hukumnya kuat. Kita sudah punya izin umroh dan izin haji yang itu bisa dicek di aplikasi Umroh Cerdas atau Haji Pintar. Nah, itu bisa dicek. Kita berarti secara payung hukum kuat. Makanya jangan apa ya, buat ibadah jangan coba-coba deh. Jangan sampai kita salah pilih, amit-amit ternyata gagal berangkat, ditipu, uangnya hilang, atau amit-amit udah berangkat terlunta-lunta di bandara. Nauzubillah yang jalik itu, cerita semacam itu tuh bukan sekali 2 kali ya, sudah sering Mas Egri. Jadi masyarakat harus pintar gitu kan. Pilihlah yang benar-benar jelas secara legalitas, punya rekam jejak yang bagus, dan punya komitmen yang kuat dalam
membersamai atau memberikan fasilitasnya. Terus persiapan yang ketiga, ya mungkin ini teknis ya kepada pribadi, di mana ibadah umroh itu adalah 100% tuh ibadah physically gitu. Artinya yang akan dituntut di sini itu adalah kemampuan fisik kita. Makanya persiapannya tentu setelah kita mendaftar ya, kita banyak persiapan mungkin berolahraga, terus berbekal dengan banyak mengenai kita cari info tentang situasi cuaca, iklim yang di sana, karena iklim di sana itu masih fluktuasi gitu kan, pergantiannya cepat sekali itu dari musim panas ke musim dingin atau sebaliknya gitu kan. Kita harus tahu karena menyesuaikan dengan kondisi kesehatan kita seperti itu. Dan kalau mengutip dari guru kita, ibadah itu jangan pakai hawa nafsu. Ini banyak yang salah niat gitu. Umroh ternyata cuma untuk bangga-banggaan. Umroh hanya pengen dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh. Nggak Pak Haji ya. Gitu. Bahkan ada lagi yang hawa nafsu di sini. Misal, memang dia secara kemampuan bisa berangkat, tapi meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua dan waktunya lahiran. Atau seorang orang tua meninggalkan anak gadisnya sendiri tanpa pengawasan. Ini harus direview lagi gitu. Bahwa ibadah itu harus dihadirkan niat. Niatnya itu karena Allah dan Rasulullah, bukan karena yang lain gitu. Seperti itu sih Mas kalau secara persiapan fisik. Nanti persiapan batinnya ya itu mungkin konteksnya luas ya. Kalau untuk persiapan batin ya bagaimana cara kita menyiapkan menjadi tamu Allah dengan cara mengikuti manasik, kita belajar, terus kita memantapkan hati, kita bertaubat gitu kan. Bawa renungan panjang. Nah, ini renungan panjang yang akan dikupas nanti mungkin next. Ya, baik. So, berarti persiapannya tuh sangat-sangat banyak ya. Betul, Mas Agri. Nah, mungkin ada nih Mas, mungkin jemaah atau peserta yang hadir ya, itu udah mempersiapkan sedemikian rupa. Namun pada kenyataannya belum dipanggil. Banyak yang mengatakan belum ada panggilan dari Allah. Itu bagaimana sih menyikapi problema seperti itu ya? Belum dipanggil Allah itu bagaimana kita pada akhirnya bisa menentukan kita dipanggil atau tidak seperti itu Mas? Memang sih ini babnya misteri ya. Kalau ditanya kok belum dipanggil juga, ya lu nggak ada ikhtiarnya kapan mau dipanggil. Jadi yang pertama gini loh, sebuah kerinduan itu harus diwujudkan. Diwujudkan itu udah masuk babnya adalah ikhtiar gitu. Bagi yang merasa belum dipanggil, kita pun akan bertanya, ikhtiarmu apa gitu kan. Kalau apa ya, hanya nunggu dipanggil, tiba-tiba datang panggilan yang ketiga mau apa? Jadi maksudnya gini, kita harus banyak, memang modal utama untuk berangkat sana adalah kerinduan. Tapi kerinduan itu harus diwujudkan dengan ikhtiar. Kalau memang belum ada kemampuan secara kloter, ya mungkin dengan mengalokasikan. Toh sekarang sudah banyak yang sifatnya tabungan, seperti yang tadi dijelaskan sama Ustadz Ziad dari BMT. BMT sangat memfasilitasi dengan skema angsuran, perencanaan, itu bisa salah satu yang memudahkan. Karena tadi cerita dari Mas Ziad yang katanya mengambil tenor 5 tahun, ternyata Allah mudahkan 6 bulan berangkat. Dan itu kita mengamini dan kita mengiyakan, karena di travel sendiri seperti itu. Banyak yang cerita ke kita ngambil di BMT berapa 3 tahun. Loh, setahun udah berangkat, ninggangnya, kata orang Cirebon, ninggang itu apa ya? Pas yang harusnya hitungan saya 1 tahun, ternyata tanah yang dulu nggak laku gara-gara mau umroh. Terus bisnis, misalnya punya kebun cabai, biasanya selama sebulan cuma 3 kali panen. Itu sampai 5 kali panen dengan hasil yang melimpah ruah. Ya itulah, di situ keberkahan Allah berikan. Jadi makanya gini, jangan menunggu beruntung. Jadilah orang yang beruntung di sini dengan banyak persiapan diri. Jadilah orang yang memantaskan diri. Karena Allah akan memampukan siapapun yang Allah panggil. Gitu. Jadi, nah kalau kita nunggu dipanggil ya nggak jelas kan. Nah, kita memantaskan diri lah, gitu kan. Biar ketika Allah pun manggilnya lebih cepat gitu, karena tahu bahwa kerinduan kita ini sudah memuncah, harus segera ditunaikan. Jadi ya itu memantaskan diri, ikhtiar. Karena mungkin banyak juga nih Mas Firman ketakutan dari jamaah-jamaah yang pengen berangkat misalkan. Betul. Oh ini saya takutnya nanti malah duit yang saya kumpulin malah
Waktu umroh habis itu saya gimana selanjutnya, terus saya nabungnya takut lama karena mungkin kerja saya tidak sesuai gitu, maksudnya tidak memungkinkan untuk berangkat secepatnya gitu ya. Pasti banyak ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, ya benar kata Mas Imam, salah satunya jadi jangan sampai kita pada akhirnya nunggu-nunggu gitu ya, nggak ada ikhtiar ya. Salah satunya ikhtiarnya dengan menabung di BMT Al-Bahjah yang mana tadi itu benar dengan sistem yang diberikan ya, tadi sudah disimulasikan juga oleh Mas Ziad, tentunya dengan kita menabung ada tenor 1 tahun sampai 5 tahun, dan kita nggak pernah tahu sebenarnya, nggak pernah tahu kapan Allah pada akhirnya manggil. Dari 5 tahun tiba-tiba Allah panggil dalam 6 bulan. Betul. Itu sesuatu yang sangat kita rindukan pastinya, dan itu pasti semuanya berdasarkan kerinduan yang kuat misalnya. Kerinduan yang kuat sehingga pada akhirnya dengan kerinduan itu ada ikhtiar, ada kemudahan yang Allah berikan. Yang kita pernah dengar juga, jangan pernah takut karena umroh itu semua rezeki yang sudah kita keluarkan untuk umroh akan Allah ganti nantinya. Betul. Nah itu mungkin ada nggak Mas Firman pengalaman-pengalaman dari jamaah mungkin ya, yang tadi mungkin salah satu contohnya yang pengen berangkat 5 tahun lagi tapi ternyata Allah cepatkan jadi 6 bulan gitu. Banyak nggak Pak pengalaman-pengalaman jemaah yang seperti itu dirasakan di sini? Banyak sekali yang report cerita sama kita. Bahkan belum ada sejarahnya orang yang berangkat umroh atau haji pulang jadi bangkrut. Silakan dicek. Justru Mekah dan Madinah itu adalah tanah keberkahan. Kebanyakan cerita itu jamaah ketika pulang lagi ke tanah air itu usahanya meningkat pesat, bisnisnya berkembang, hartanya jadi berlipat ganda. Ya itulah yang disebut keberkahan gitu kan. Di dunia saja sudah ditampakkan gitu kan bahwa kenapa? Karena dia sudah membuang egonya gitu kan. Ya itulah yang jadi problema di situ. Banyak yang mohon maaf untuk cicilan kendaraan bermotor yang bertahun-tahun bisa dijalanin gitu kan. Ya kan? Ya, betul. Sedangkan sudah kita ketahui bersama berapa sih harga mobil, jauh di atas harga umroh toh gitu kan. Untuk mobil dia sanggup gitu. Kenapa untuk umroh kok mikir-mikir gitu kan? Padahal kan manjada wanjada gitu kan. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil, dan ketika dia sudah kata orang ya, ketika kita sudah berani memutuskan, kita sudah ada di titik 50. Udah 50% sudah di tangan. Kenapa? Karena 50%-nya Allah akan mudahkan. Durasi atau tenor itu cuma masalah waktu. Bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nah, ketika kita sudah berikhtiar, misalnya ikut nabung di BMT gitu kan ya, dengan perencanaan umroh. Ya banyak tadi kejadiannya, ini juga salah satu pedagang, dia cuma dagang kopi. Dagang kopi dan dia cuma dulu waktu itu masih nabung manual di BMT cuma mungkin 5.000 sehari gitu ya. Tapi dia continue. Kalau secara hitungan ya sehari 5.000, sebulan berapa sih paling 500.000 mungkin ya sekitar situ. Kalau dikali berapa tahun dengan harga umroh yang waktu itu sekitar 25 juta ya butuh waktu mungkin di atas 5 tahun. Qadarullah karena beliau kecintaan yang mendalam, kerinduan yang mungkin sudah tidak terbendung lagi yang membuncah, betul, bahkan nggak nyampe 1 tahun, bahkan berapa bulan dapat duit glotrak. Jadi ini kejadian nyata waktu sekitar mungkin sebelum pandemi, ada salah satu pedagang kopi di Pasar Sumber gitu kan, dia cuma bisa nangis gitu kan. Suatu ketika Pasar Sumber kebakaran nih. Nah, dan karena dia posisinya aman nggak ikut kebakar, semua pedagang itu yang awalnya cuma beli kopi sama beliau minta disiapin makan, minta disiapin ini, dan Masya Allah kata dia yang harusnya nabung berapa tahun, ya hitungan setengah tahun itu udah full, bahkan bisa bayar lebih untuk keperluan yang di luar paket seperti paspor, bahkan uang sakunya gitu. Ya itu dia sampai sujud syukur gitu kan. Logika dong, sehari 5.000 kapan kumpul ya, tapi gitulah karena Allah bekerja dengan caranya, dengan kemahabesarannya gitu kan. Allah tahu sejauh mana kerinduanmu, Allah tahu ikhtiarmu gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi banyak cerita seperti itu Mas Egri. Banyak lagi cerita ya kayak gitu. Dia cuma punya uang 20 juta, maksain berangkat umroh. Jelas belum pelunasan karena harganya yang dia pilih 30-an gitu kan. Dia pun pusing gitu, sisanya dari mana gitu kan. Qadarullah tiba-tiba tanah warisan keluarganya yang nggak laku tiba-tiba laku. Dia bahkan
dapat dapat bagiannya gitu ya di atas 50 juta. Akhirnya dia bisa ngajak yang tadinya daftar sendiri bisa ngajak istrinya. Iya, Masya Allah. Pokoknya rencana Allah tuh indah. Jadi makanya jangan pernah takut untuk bermimpi. Tapi kalau mimpi terus nggak ada action ya sama Iya, sama aja aja. halusinasi gitu kan. Benar-benar. Jadi diwujudkan dengan ikhtiar. Masya Allah. Berarti memang persiapan itu penting sebenarnya. Yang Betul. rindu, terutama persiapan tentang rindu. Kalau kata Buya itu walaupun belum mampu ya, Betul. ini mah rindu lah. Nabung, kalau nabung duitnya Betul. belum, nabung rindunya dulu. Masya Betul. Allah. Nabung rindu, nabung sholawat. Masya Allah, itu Cepat. paling penting. Mudah-mudahan kita semua, kita semua bisa Allah Amin. permudah Amin. untuk ya Allah. berangkat umroh, terutama ini yang peserta yang hadir, Masya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dimudahkan ya Rob. Kabul. Nah, kita Ya. sekarang beranjak, ini udah kita tadi persiapannya udah segala macam. Sekarang kita beranjak ke tanah suci. Nah, ini yang penasaran, pastinya bikin penasaran karena saya sendiri belum pernah berangkat ke tanah Insya Allah. suci gitu ya. Kalau lihat dari Udah- auranya bentar lagi. nih. Amin, amin, insya Allah. Mudahnya Iya, selalu. amin, amin. Nah, itu kerinduan. Ini kita memang bicara tentang pengalaman, pengalaman dan apa yang dirasakan selama di tanah suci, beribadah di tanah suci, sehingga pada akhirnya mampu menghadirkan kerinduan kembali lagi ke tanah suci. Nah, itu apa yang Mas Firman rasakan secara pengalaman ataupun kerinduan yang ada untuk berangkat lagi ke tanah suci? Gini loh, orang yang belum pernah umroh atau haji gitu ya, pernah menginjakan kakinya di dua kota suci Mekah dan Madinah, kerinduannya itu besar ya. Tapi justru bisa ditanyakan ke yang pernah berangkat. Ya. Kerinduan itu akan lebih besar bagi mereka yang sudah berangkat. Baru pulang sehari dari ceritanya kok semalam saya ngimpi Ka'bah terus gitu kan. Jadi bahkan kita juga ya nggak menyalahkan. Banyak akhirnya orang karena rindunya menggebu-gebu gitu kan ya. Setahun bisa berkali-kali berangkat gitu Mas Egri. Ya Masya Allah mungkin karena kerinduannya, tapi tetap kita ingatkan. Sekiranya jangan sampai masuk babnya hawa nafsu gitu kan. Contoh, dia berangkat terus gitu kan, anaknya nggak disekolahin. Itu juga nyeleneh kan gitu kan. Itu namanya, mohon maaf ya, masuk neraka lewat Mekah. Iya, atau berangkat terus gitu ya, karyawannya nggak digaji 1 tahun, nunggak gitu. Itu udah zolim gitu kan. Banyak kejadian gitu. Jadi jangan pakai hawa nafsu, semua itu harus proporsional. Kalau memang uangnya lebih, berkah ya silakan berangkat. Dan memang kerinduan itu ya nggak kebendung Mas, dan rasa itu untuk dirasakan ya. Kalau diceritakan itu absurd gitu kan. Karena kalau diceritakan pasti nangis gitu kan, bahwa kadang-kadang mungkin pernah dengar ya, rindu itu tuh akan mengiris-ngiris hati gitu kan. Yang Al-Fakir rasakan pribadi gitu, ketika lagi kangen ya bulir air mata pasti jatuh. Bahkan ada orang tua gitu sampai ngigau di mimpinya itu, labbaik Allah, labbaik gitu kan. Ya Allah, bahwa mahal itu seharusnya di satu sisi kita pun bersyukur bahwa kita masih diberikan kerinduan gitu kan. Itu berarti menandakan imannya hidup. Karena Mas Egri ada yang bikin Al-Fakir nangis gitu ya. Ada ya orang kenal lah. Dia itu mobilnya banyak. Bolak-balik ke luar negeri itu nggak kehitung. Dia pun punya posisi di perusahaannya itu mapan lah. Hartanya banyak. Tapi ketika ditanya umroh, nanti aja lah nunggu tua. Ya Allah, miris gitu kan. Kok nunggu tua, dia kok saya yakin itu gitu kan. Emang dia yakin bakal menemui usia tua, yakin usianya panjang gitu kan. Ya itu, karena kerinduan ini mahal. Jadi bagi yang di rumah yang menyaksikan bincang acara ini, bersyukur bahwa itu kerinduan adalah modal awal. Insya Allah dipupuk terus kerinduan, ditambahkan dengan sholawat, cepet. Itu boosternya nanti pada saatnya Allah panggil dengan cara yang instan, dengan sebaik-baiknya keadaan. Oke, amin. Udah banyak tips ya. Udah banyak tips banget nih disampaikan Mas Firman. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan tentunya oleh seluruh peserta ya. Nah, ini kita bicara tentang berarti saking seringnya, mungkin udah sering berangkat gitu ya. Apa momen syukur yang merasakan ketika pada akhirnya merasa kayak ya Allah kok saya sering dipanggil dan bisa membersamai jamaah gitu. Momen syukur seperti apa yang Mas Firman rasakan? Momen syukurnya kalau kata guru kita Buya,
momen syukurnya diaplikasikan ke dalam bentuk ibadah yang lain gitu. Karena Al-Fakir merasa beruntung terpilih dari miliaran manusia yang punya kerinduan, tapi diberangkatkan dengan sebaik-baiknya keadaan. Ya diwujudkan rasa syukur itu tentu dengan apa namanya, diaplikasikan yang pertama mungkin ya physically dengan sujud syukur, karena setiap habis sholat 5 waktu kita sujud syukur, karena sebetulnya harus gitu. Kenapa? Setiap hari kita dikasih nikmat, kapan sih Allah nggak kasih nikmat? Ya kan? Nah, tapi lebih intens selama di sana dan memandang Ka'bah gitu dengan mendoakan yang terbaik, karena bisa jadi dimudahkannya semua hajat kita itu karena doa orang tua kita. Kita tingkatkan pelayanan kita untuk orang tua kita, ayahanda kita, ibunda kita. Jadi aplikasinya lebih luas dan diniatkan bangun malam doakan orang yang saudara kita juga yang mungkin lagi menangis ingin didoakan, semoga dia segera berangkat, dimudahkan, ikut bergembira dengan saudara tetangga yang mungkin dapat nikmat itu. Insya Allah gitu pasti dipanggil. Jadi rasa syukur itu kompleks ya. Jadi harus selalu digaungkan, harus selalu diucapkan. Walaupun mungkin belum pernah berangkat, bukan berarti tidak bersyukur ya. Harus bersyukur itu karena Allah Maha Baik gitu kan. Tidak sedetik pun gitu nikmatnya itu tidak kita rasa gitu kan. Mungkin Allah lebih tahu. Jadi kita harus yakin ya, bagi yang belum berangkat, ada saatnya nanti. Mungkin kalau sekarang berangkat ada mudorot lain. Allah tahu waktu yang terbaik. Nah, makanya doanya, ya Allah mudahkan hamba untuk berangkat dengan sebaik-baiknya keadaan. Sebaiknya keadaan di sini dari sisi kesehatan, dari sisi cuaca, ya nggak? Dari sisi finansial, dari sisi situasi dan kondisi kompleks yang kita alami secara personal gitu. Nah, kenapa harus berdoa dengan sebaik-baiknya keadaan? Ya bisa jadi ketika kita maksain berangkat sekarang, kita punya alergi dingin. Sekarang Madinah lagi dingin. Iya, betul. Nah, Allah Maha Baik. Allah tahu waktu yang terbaik. Nggak ada yang terlalu cepat, nggak ada yang terlalu lambat. Semua berjalan sesuai dengan qadarullah. Dengan ridhonya. Pasti pas ya. Pasti pas. Mungkin ini Mas Man, karena seringnya mungkin udah banyak membimbing ataupun membersamai jamaah. Betul, alhamdulillah. Apa perubahan terbesar yang mungkin Mas Yunan rasakan, atau mungkin dari jamaah umroh yang rasakan gitu ya, yang keluarganya awalnya kurang harmoni, setelah berangkat umroh terus tiba-tiba harmoni, ada nggak pengalaman seperti itu? Ini berarti babnya pengalaman yang sangat berkesan ya. Ya, makanya kalau guru kita selalu mengingatkan sebelum berangkat itu tanda umroh diterima. Nah, itu masuk ke goal gitu. Goalnya apa? Ya, ketika pulang lagi ke tanah air, pribadinya jadi lebih baik lagi. Kata-katanya lebih santun, ibadahnya lebih berkualitas. Terus adabnya, etikanya bermuamalah dengan keluarganya lebih ajib, lebih perhatian sama pasangannya. Lebih perhatian sama anak-anaknya, lebih hormat sama orang tuanya, baktinya. Itu tanda umroh diterima gitu. Jadi makanya kesannya ya seperti itu. Jadi apa ya, goalnya itu makanya harus dipikirkan gitu. Tanda umroh diterima seperti itu. Kalau misalnya pulang nggak bawa perubahan, bahkan lebih jelek ya, bisa jadi kita umrohnya tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik. Jadi makanya berangkat itu harus banyak persiapannya, harus matang. Nah, itu masuk babnya ke batin ya. Persiapan batin itu panjang gitu kan. Karena menyiapkan hati itu nggak mudah, karena itu jihad terbesar kita gitu kan. Hati itu tuh selalu mudah berubah, selalu mudah berkecamuk gitu. Mungkin ada, kalau pengalaman dari jamaah itu sendiri, mungkin perubahan apa yang jamaah rasakan gitu? Dari jamaah sendiri banyak sih Mas Egri cerita. Ada ini kisah sangat menarik. Jadi beliau itu sebelum berangkat, karena kita kenal, beliau itu belum, ini wanita ya, belum menutup auratnya. Senangnya pakai celana 3/4, perempuan ya, senang pakai kaos gitu, dan belum berhijab gitu kan. Nah, terus ya kita sering bercanda gitu ya, ya bisa dibilang kategori metal gitu kan. Ya sempat kadang-kala beliau juga punya bisnis sampai itu ada mau jangan beli ke dia belum berhijab. Cuma waktu itu salah satu tim kita sangat baik gitu ya, prasangkanya insya Allah gitu kan, di sisi Allah siapa yang tahu kan. Suatu ketika beliau sentuh hatinya gitu kan, berangkat umroh Mas Egri. Berangkat umroh dan kaget ketika pulang umroh ya, tiba-tiba
Al-Fakir ke warungnya gitu kan. Hmm. Kaget. Ada yang ngajak ngobrol, Mas Firman gitu. Kok Hmm. suara kayak kenal, tapi kok lihat look-nya, lihat penampilan itu Kok beda? berubah gitu, beda ya. Masya Allah Mas Egri, ternyata pulang umroh itu dia sudah berhijab dan bahkan berniqab. Oh, nggak tanggung-tanggung ya. Allah gitu ya. Yang tadinya mohon maaf buka-bukaan jadi tertutup rapat gitu kan, Masya Allah. Terus nanya, gimana Mbak ceritanya? Wah, dia nangis karena betapa banyak nikmat yang Allah kasih, termasuk itu ya. Tapi udah disia-siakan. Akhirnya pas berangkat umroh gitu ngelihat bahwa cadar atau niqab ataupun hijab itu adalah perintah Allah untuk memuliakan wanita. Wanita itu jadi terlihat anggun. Saya malu katanya dengan masa lalu saya. Lalu saya pikir lagi, udah bermaksiat, belum menutup aurat, tapi masih dikasih nikmat yang banyak gitu kan. Saya malu daripada nanti nikmatnya diambil gitu, dan saya pun akan dihisap karena kesalahan saya. Saya tiba-tiba dapat bisikan, dapat mendapat azam yang kuat di hati, saya pulang harus lebih baik lagi. Ya itu kaget ya, kalau saya pun sampai berkaca-kaca gitu, karena saya tahu proses hijrahnya itu nggak mudah gitu. Dia itu berangkat dari keluarga yang mungkin kompleks itu ya, Masya Allah, dan itu menjadi awal yang baik. Dengan berubahnya beliau itu juga membawa perubahan yang signifikan, keluarganya sedikit-sedikit ke bawah, dan Masya Allah beliau sudah istiqomah, sudah berjalan berapa tahun masih pakai niqabnya. Masya Allah, rapet gitu. Masya Allah, itu kan siapa yang tahu. Makanya ini pelajaran penting, don't judge a book by the cover gitu. Jangan pernah menilai seseorang dari covernya, karena di sisi Allah, Allah lebih tahu kedekatan tentang hamba-hambanya gitu. Karena kita tidak tahu ujungnya kita pun nggak tahu ujungnya dia. Bisa jadi itu di sweet di balik. Kita yang ngerasa mulia, kita akan dihinakan. Dia yang tadinya di tempat hina bisa dimuliakan gitu. Karena sebaik-baiknya manusia itu kayak Sayyidina Abu Bakar berawal dari sejelek-jeleknya manusia. Mungkin tahu ceritanya tentang Sayyidina Abu Bakar gitu. Makanya jangan sok tahu seperti itu. Jadi qalbun salim di sini harus selalu dikedepankan. Betul, Masya Allah. Ya, sebenarnya kalau kita terus kan yang panjang, banyak Banyak pengalaman. soalnya banyak ya, banget pengalaman. Ya, rata-rata sih jamaah itu selalu sharing dapat spiritualnya itu merasa lebih nikmat ibadahnya. Jadi tuh apa ya? Jadi tuh karena perjalanan panjang itu tuh banyak menyadarkan tentang selama ini apa yang dia lakukan itu salah, bisnisnya itu masih belum bersih. Jadi pulang itu ya bermuamalah dengan cara Islami. Bahkan dulu masih dengan konven. Banyak yang sambung langsung pulang ke BMT Al-Bahjah. Baik, Masya Allah. Untuk terakhir kalinya, untuk terakhir, mungkin ada nggak pesan dari hati masing-masing sendiri nih, Masya Allah, pesan terdalam yang ingin disampaikan kepada mungkin semua peserta yang belum berkesempatan untuk umroh, atau mungkin yang sudah umroh, ada menumbuhkan kerinduan lagi nih untuk berangkat umroh lagi. Mungkin ada nggak, Mas? Pesannya banyak sih. Nanti dikira kayak emak-emak bawel ya. Pesannya sih, ya yang pertama terus merindu, pupuk terus kerinduan, dan jangan pernah berkecil hati gitu. Allah Maha Besar. Jadi harus dibangun rasa husnuzon kita gitu kan. Karena Al-Fakir sendiri juga nggak pernah nyangka di posisi ini, dan jujur gitu masih kotor, tapi Allah panggil lagi. Jadi maksudnya semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi selaras dengan dipupuknya kerinduan itu, tanamkan dalam hati, saya pun harus ke sana. Kenapa? Mekah Madinah adalah tempat yang sangat sakral, di mana kebaikan di Mekah itu akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di Madinah 1.000 kali lipat. Artinya apa? Ibadah kita bertahun-tahun itu kalah dengan ibadah kita yang cuma umroh 9 hari, umroh 12 hari gitu. Jadi ada motivasi bahwa kita tuh mau ke sana gitu, dan sebelum ajal menjemput, sebelum jatah usia kita habis tuh, kita sempetin ke Baitullah gitu, karena itu rumahnya Allah gitu kan, bisa mengelilingi Ka'bah. Karena semua mungkin paham ya, semesta itu bertasbih gitu kan. Jadi ya kita pun harus ikut bertasbih dengan cara bertawaf, memutari Ka'bah. Itu adalah untuk nge-refresh iman kita. Jadi bagi apa ya, yang sudah kerinduan itu ya terus ditanamkan, tetap bahwa Allah itu maha baik, dan Allah benar pasti akan manggil, dan jadi prasangkanya baik. Jadi kalau ditanya kapan berangkat, insya Allah segera
yakin gitu kan, dan betul Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan, dan cara Allah manggil itu indah gitu ya. Banyak yang kadang-kala ada, ini izin cerita Iya, satu boleh, lagi, Kak. ada kakek-kakek gitu kan, setiap melihat pejuang Al-Baja juga lah, atau di Pondok Lena, dia tuh setiap keberangkatan nangis, karena nangisnya itu karena ya Allah saya udah tua gini, belum juga berangkat, usianya udah 70 lebih gitu kan. Suatu ketika dia lagi berderai air mata, didatengin kan sama orang gitu kan. Kakek kenapa nangis? Itu lihat yang berangkat umroh teh nih terenyuh gitu, sedih gitu ya. Kakek juga mau, ya mau, siapa yang nggak mau? Ayo ikut saya. Kemana Pak? Ikut saya ke travel. Saya bayarin semuanya sampai paspor, sampai uang saku. Langsung sujud syukur itu kan. Ya itu maksudnya ya merinding gitu kan. Semoga beliau panjang umur, Amin, Allah amin, mudahkan. Itu kisah nyata loh, bukan isapan jempol atau dongeng semata. Kayak gitu. Bahkan ada yang pernah dengar lagi cerita lagi nangis di musola tentang kerinduan Mekah Madinah. Ada yang mendengar, ternyata yang mendengar orang kaya. Langsung disiapin, dikasih duit besok berangkat. Enggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Jadi Allah itu maha baik gitu kan. Bagi siapapun mendengar, menyaksikan acara kita, terus dipupuk rasa husnuzonnya, terus ditabung terus rindunya, tambah sholawatnya, karena sholawat adalah yang banyak memudahkan kita gitu. Iya, betul. Jadi tentu yang paling utama kalau mau lebih cepat lagi ya actionnya. Jangan nunggu cerita-cerita tadi terjadi sama kita. Kita harus jemput bola gitu kan. Ya wis, bismillah, langkahkan kaki pergi ke BMT. Bismillah, saya buka tabungan. Action nomor 1. Action. Jadi jangan nunggu ya. Jangan nunggu. Langsung datang ke BNT, nabung, kalau tabungannya terkumpul langsung ke travel. Al-Bajah Tour and Travel, langsung berangkat umroh. Bismillah. Insya Allah berangkat sama Mas Irman ya. Sama Mas Egri lah nanti. Amin, amin, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa banyak banget apa manfaat dan juga pengalaman-pengalaman luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya sebenarnya. Dan tentunya bisa memotivasi ini. Saya pengen langsung berangkat umroh nih. Udah nabung kan? Udah nabung, Masya di Allah. BMT, Masya Doakan Allah. semuanya Mas Egri berangkat. Amin, dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin, amin ya Allah. Berangkat bareng dengan keluarga tercinta. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Peserta yang hadir juga. Amin. Mudah-mudahan bisa amin, berangkat Allah. umroh juga langsung berangkat besok. Amin. Langsung berangkat besok ya, Masya Allah. Dan di sini ternyata udah banyak nih maksudnya yang bertanya ya. Boleh. Yang bertanya dan juga ada yang bertanya, ini mungkin kita langsung sampaikan saja ya, ini pertanyaan yang ada di kolom chat ya, karena terhubung dengan waktu juga, jadi kita tidak membuka banyak pertanyaan. Kita langsung bacakan saja dari yang sudah bertanya di kolom chat. Mau bertanya, ini sebenarnya pertanyaan dari adik saya yang punya suami cuci darah. Nah, apakah pernah melayani peserta umroh sambil menjalani cuci darah di tanah suci? Ini pertanyaannya tentang apa ya? Apakah pernah atau tidaknya saja, apa gimana? Melayani jemaah yang mana nih pertanyaannya nih? Oh, paham. Yeah. Intinya beliau bertanya, adiknya itu mungkin pasien cuci darah, apakah memungkinkan bisa berangkat umroh? Ya, mungkin. Ya kalau ditanya, kalau babnya seperti itu ya sepertinya tidak mungkin ya, kecuali cuci darah di sini kan ada kadar-kadarnya gitu kan. Kecuali kalau cuci darahnya per sebulan sekali. Nah, habis cuci darah mungkin bisa berangkat, tapi dengan catatan ini harus dibalikan lagi ke kondisi fisik jamaahnya gitu kan. Kenapa? Karena tadi sudah disinggung di awal, ibadah umroh itu adalah ibadah yang 100% itu ibadah fisik gitu kan. Total langkah yang tertempuh dimulai dari kita berangkat dari hotel, terus tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah sampai kita tahalul dan balik lagi hotel itu bisa kisaran 7 kilo. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah kondisi seperti itu sanggup? Kalau makanya di sini kan bahasanya relatif. Kalau dia ternyata cuci darahnya mungkin kadarnya ringan, ya mungkin diperbolehkan. Tapi kalau identiknya, kalau orang cuci darah itu pasti ada gangguan di ginjalnya ya, di organ vitalnya gitu kan. Ya intinya dengan so far sih selama ini kita belum pernah memberangkatkan jamaah dengan kondisi cuci darah karena riskan gitu kan. Paling kalau ditanya adakah kondisi tertentu, paling yang Al-Fakir berapa kali pernah mendampingi itu kondisi dengan
habis operasi jantung. Jadi jantungnya baru di pembuluhnya dipasang ring. Nah itu waktu itu nggak kuat, qadarullah meninggal di Mekah. Tapi ada yang ajib, ibu-ibu baru pasang ring 3 bulan yang sebelum keberangkatan. Tapi dia kekeh maksa berangkat. Saya sebagai pembimbing sangat khawatir ya. Ini gimana kondisinya? Tapi Allah mudahkan semuanya sampai pulang ke Indonesia. Sampai dia nyampe di bandara, dia sujud berkali-kali karena nggak nyangka gitu bisa berangkat. Saya sendiri juga aslinya sih nggak ngerekomendasiin ya, tapi dia kekeh karena bisa jadi tahun depan usia saya nggak nyampe gitu. Usianya belum terlalu tua sih, baru 50 berapa ya. Ya tapi itu Masya Allah gitu. Tapi di satu sisi kita harus jujur. Kalau memang ada kondisi tertentu ya jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Kita jangan sampai nyusahin pembimbing. Jangan nyusahin satu grup, kasihan. Betul. Karena proses untuk di rumah sakit itu secara birokrasi beda jauh ya dengan di Indonesia gitu kan. Nah itu kan jangan sampai gara-gara ngurusin yang satu. Misalnya satu rombongan 45, yang 44 susah semua. Jadi jangan sampai ya. Nah, seperti itu. Jadi dibalikin lagi kalau dengan catatan itu ya kita juga minta rekomendasi dokter. Betul. Dan ada satu ketentuan lagi, kita berhak membatalkan sepihak bagi jamaah yang ternyata terindikasi bermasalah baik secara fisik, dokumen dan lain-lain. Karena kita nggak mau ambil resiko. Betul. Contoh ya kayak tadi ternyata ada lain kasus lagi, ternyata dia kategori pikun. Pikun itu sudah tidak wajib umroh ya. Jamaah semua di rumah. Pikun itu nggak wajib umroh, nggak wajib haji, karena dia sudah dikategorikan sudah hilang akal. Itu ada, mungkin benar birrul walidain, ingin berbuat baik sama orang tua, tapi orang tuanya sudah pikun, maksudnya sudah berangkat umroh, dan ketika daftar itu nggak dibawa orang tuanya. Dibilanglah sehat secara fisik mental, nggak tahu keadaannya kayak gitu. Di sana baru nyampe hotel, tiba-tiba keluar hotel. Bapak mau kemana? Ngadang angkot. Ditanya mau ngapain? Ayamnya belum dikasih makan. Kan nyusahin, dan dia selalu ngilang-ngilang terus, kasihan kan. Nah itu makanya yang kategori itu bisa kita batalkan sepihak. Tapi insya Allah semoga semuanya dimudahkan. Makanya tadi bahasanya diberangkatkan dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin. Mudah-mudahan beliau yang lagi sakit ya, Allah sembuhkan secepatnya dan Allah mudahkan untuk berangkat umroh secepatnya. Amin. Nah, sekarang ini untuk pertanyaan kita tutup dulu karena ya sebentar lagi kita nggak selesai karena selanjutnya akan ada kuis. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Ya, belum kita spill karena ternyata ada surprise nih, udah khusus surprise untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan 2 buku dari Pustaka Al-Bahjah, yaitu bukunya Fikih Haji dan Umroh yang mudah dipahami, rahasia kesuksesan di tanah suci. Nah, mudah-mudahan habis baca buku ini langsung berangkat. Ya, gitu harapan seperti itu. Ini salah satu ikhtiar. Ya, betul. Ini salah satu ikhtiar. Kan dengan sebaik-baiknya persiapan. Belajar dulu tentang fikihnya dari guru kita. Jadi ketika di sana udah hafal semua di luar kepala. Nah, tiba-tiba jadi pembimbing. Amin, insyaallah. Nah, yang insyaallah akan dibimbing langsung oleh Mas Ziyad nih. Bagaimana Mas Ziyad, sudah siap? Bagaimana Mas Ziyad? Nanti ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Mas Ziyad. Yang dimana yang berhak menjawab adalah yang raise hand. Nah, yang angkat tangan. Di sana ada icon angkat tangan. Mungkin boleh dicoba ya. Untuk yang pakai HP. Nah, ini mungkin kita simulasikan sedikit ya. Ada reaksi. Nah, di bagian HP ada apa ya? Ada apa ini namanya? Fitur ya, fitur reaksi, ada fitur reaksi yang kayak love gitu. Nah, setelah itu ada angkat tangan namanya. Nah, angkat tangan ya, raise hand. Kalau yang bahasa Inggris raise hand. Kalau yang bahasa Indonesia Zoom-nya berarti angkat tangan. Nanti dipencet ya, dipencet ketika sudah diizinkan untuk mengangkat tangan. Nanti ada 2 pertanyaan dari Mas Ziyad, yang masing-masing 1 pertanyaan mendapatkan 1 buku. Nah, gitu. Oke, siap ya? Oke, baik, kita langsung mulai saja. Pada hitungan 1, 2, 3, boleh angkat tangan? Oke, ini kita bisa lihat ya, bisa lihat. Oke dulu. Dulu. Oke, ini ada dari Mbak Puspita Sariningsih. Di saya kayaknya ada ya. Oh ya, ada dari Mbak ya, Mbak Puspita Sariningsih. Oke, silakan
Oh, pertanyaan dulu ya, lupa lagi pertanyaan dulu. Malah pertanyaan lupa. Baik, baik, diturunkan lagi tangannya, Masya Allah. Ini saking semangatnya saya udah lupa pertanyaan. Intinya testingnya seperti itu ya. Udah ngerti semua. Baik. Boleh diturunkan lagi tangannya. Nah, oke, baik. Silakan Mas Ziyad untuk memberikan pertanyaan. Baik, Mas Egri, para jamaah, ada pertanyaan ya untuk door prize pada sore hari ini dari BMT Al-Bahjah. Yang pertama, siap-siap ya semua ya. Pertanyaannya seputar materi tentang dari BMT. Pertanyaannya adalah ada berapa program tabungan umroh yang ada di BMT Al-Bahjah dari simulasi yang tadi dijelaskan? Oke, turun dulu tangannya, kita angkat lagi. Kita akan hitung dari sekarang ya. Diturunin dulu boleh? Sampai cepat ya dapat. Oh, oke, baik, boleh diturunin dulu. Kalau yang udah ngangkat duluan tidak kita pilih ya. Boleh diturunkan dulu. Pertanyaan sudah ada tadi, diturunkan lagi resennya. Oke, pada hitungan 1, 2, 3. Yuk. Oke, baik. Ada dari Mbak Rini Cirebon. Boleh silakan dijawab. Tidak usah on cam, boleh suaranya saja. Silakan Mbak Rini. Masih di mute, boleh untuk di unmute dulu, Mbak Rini. Ini pertanyaannya sudah jelas tadi ya. Bagaimana, Mbak Rini bisa? Oh, pertanyaannya diulang. Silakan Mas Ziyad untuk diulang lagi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya diulang. Jadi ada berapa? Di mute Mas Ziyad, lagi di mute. Oke, Boleh diulang lagi? pertanyaannya. Ada berapa program tabungan simpanan umroh dari simulasi yang tadi dijelaskan? Untuk Oke. umroh ya. Untuk umroh ya, silakan jawab. Boleh untuk unmute saja, Mbak Rini, untuk bisa menyampaikan lewat suara saja langsung. Mungkin malu, boleh di chat ya. Bagaimana? Bisa mengeluarkan suaranya? Mungkin untuk host bisa di unmute. Di unmute saja biar kedengeran. Oh, jawabannya ada di chat ya. Cicilannya sampai 5 tahun. Bagaimana Mas Ziyad? Apakah pertanyaan jawabannya Allah, tepat? sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Selamat kami ucapkan kepada Mbak Rini dari Cirebon yang sudah mendapatkan buku fikih haji dan umroh karangan guru kita tercinta Buya Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaih. Baik, oke. Untuk pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir boleh diturunkan lagi tangannya. Untuk pertanyaan terakhir, silahkan Mas Ziyad untuk ditanyakan lagi. Oke, boleh Mas Ziyad untuk pertanyaan kedua. Yang kedua dari saya juga, dari Ustadz Firman. Dari BMT. Dari Mas Ziyad saja. Ya, dari Mas Ziyad langsung boleh bertanya. Oh, boleh. Mungkin ini seputar ini ya, seputar travel aja kali. Nanti jawabannya mungkin dibenarkan sama Ustadz Firman saja. Baik, Saya tadi sedikit mengulas terkait apa namanya? Dari yang tadi dijelaskan sama Ustadz Firman bahwa terkait umroh atau mungkin seperti ini ya, bentar. Ini yang ini ya, siap-siap ya semua ya, jangan ngacungin tangan dulu diturunkan ya. dulu tangannya, Mbak Rini boleh diturunkan lagi tangannya. Untuk host boleh Mbak Rininya diturunkan lagi tangannya.
Oke, baik. Silahkan Mas Z untuk pertanyaannya. Pertanyaannya tadi sangat menyentuh sekali dari apa yang dijelaskan Ustaz Firman. Kalau yang menyimak pasti tahu jawabannya nih. Oke, baik. Nah, ini Apa tanda diterimanya umroh kita sama Allah? Oke, Masya Allah. Ada yang langsung angkat tangan nih, nggak apa-apa. Kita nggak usah hitung mundur ya. Jadi kita langsung siapa cepat dia dapat aja untuk menghemat waktu juga. Silahkan kepada Mbak Indah untuk bertanya. Karena tepat banget pas kelar pertanyaan langsung angkat tangan. Nah, itu. Cepet banget kayaknya. Udah siap-siap jadi ini. Ya. Oke, silakan Mbak Indah untuk memberikan jawabannya. Boleh di-unmute, keluarkan suaranya, boleh. Mbak Indah? Kalau di chat agak lama ya, karena ada beberapa. Di langsung aja. Kualitas keimanan lebih baik. Apakah cukup jawabannya? Gimana Mas Firman? Nah, ini kita tanyakan ke beliau yang tadi menyampaikan. Kurang spesifik. Ya, kurang spesifik ya, Masya Allah. Baik, kita langsung lempar ya. Mohon maaf kepada Mbak Indah karena kurang spesifik tadi ya, belum tepat. Jadi kita bisa lempar Coba lagi. nanti kita compare sama jawaban yang kedua. Baik, Masya Allah. Baik, kita langsung berikan jawaban kepada Indun ya. Ini Mbak Indun Lestari, boleh Mbak Indun Lestari di-unmute saja, jangan diketik ya, diketik lama kita nunggunya. Jadi mungkin langsung pakai suara aja. Oke, silakan. Memperbaiki hubungan dengan sesama, semakin baik hubungan dengan pasangan, semakin baik kualitas ibadahnya, semakin rindu kembali untuk hadir di Baitullah. Masya Allah. Ini Gimana Mas? jawabannya. Allah. Oke, Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Selamat kepada Ibu Indun ya. Ibu Indun telah mendapatkan buku fikih haji dan umroh yang mudah dipahami. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih. Masya Allah, terima kasih sama-sama Ibu Indun. Insya Allah akan nanti untuk bagaimana hadiahnya dikirim itu akan dihubungi oleh CS langsung ya kepada pemenang-pemenang kita tadi. Insya Allah akan dihubungi langsung. Nah, itu untuk pengirimannya akan dibahas lagi oleh CS nantinya. Dan Masya Allah ini udah banyak rangkaian yang sudah kita laksanakan. Ternyata waktu pun harus membatasi pertemuan kita pada sore hari ini. Yang tentunya kita yakin banget banyak peserta yang pengen tahu pengalaman-pengalaman umroh seperti apa yang sehingga memotivasi untuk rindu beribadah umroh. Tapi karena waktu kita cukupkan dulu sampai saat ini gitu ya. Insya Allah jika ada pertemuan, jika Allah masih memberikan kesempatan, akan ada bincang BMT yang tentunya dengan narasumber yang menarik dan tentunya juga dengan pembahasan-pembahasan yang menarik untuk selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Syukur jazilan kami aturkan kepada Mas Firman atas motivasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat umroh. Nggak cuma umroh tapi haji langsung. Amin. Amin. Dan terima kasih juga kepada Mas Ziad yang telah menyampaikan tentang produk-produk yang tentunya bermanfaat ya. Produk BMT Al-Bajah yang memudahkan kita dalam bermuamalah syariah tentunya. Terima kasih banyak Mas Ziad. Sama-sama. Oke, dan terima kasih juga dan syukur jazilan kami aturkan kepada seluruh peserta bincang BMT pada sore hari ini yang tentunya luar biasa banget antusiasnya pada sore hari ini. Banyak pertanyaan yang mungkin belum kita bisa jawab gitu ya. Banyak juga nanti hadiah-hadiah yang kita juga akan berikan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jangan pernah ketinggalan, ikuti terus bincang BMT dan juga ada ngaji online juga ya. Ada ngaji online juga yang insya Allah akan diadakan di akhir bulan ini ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan itu ada pembahasan atau kajian lainnya gitu ya. Jadi peserta yang sudah hadir di sini jangan sampai cuman hadir di sini aja. Nah, ngaji online pun juga tetap hadir karena akan ada materi-materi yang menarik juga dan pastinya hadiah yang ditunggu-tunggu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kepada seluruh peserta, mungkin ada kekurangan dari kami yang BMT ataupun saya pembawa acara gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih serta mohon doanya selalu. Kita tutup bincang BMT kita pada sore hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terima kasih.